Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan setiap aktivitasnya, dan tentunya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, burung ilmu kali ini akan memberikan informasi terkait dengan tanda coblos sah atau tidak sah pada surat suara untuk pemilu tahun 2024. Jadi teman-teman KPPS harus memahami mana surat suara yang sah dan mana surat suara yang tidak sah. Surat suara dinyatakan sah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, surat suara pemilu presiden dan wakil presiden dinyatakan sah jika 1. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS. 2. Tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik, dan atau gabungan partai politik dalam surat suara. Yang kedua, surat suara pemilu anggota DPRD, DPR RI, DPRD Kabupaten dinyatakan sah apabila pertama, surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS. 2. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota berada pada kolom yang disediakan. Kemudian yang ketiga, surat suara pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila 1. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS. 2. Tanda coblos terdapat pada kolom 1 calon perseorangan. Nah, ini teman-teman tanda coblos yang dinyatakan sah pada surat suara. Ini untuk presiden dan wakil presiden. Ini surat suara dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan apabila tanda coblos pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Jadi intinya coblosnya harus di dalam kotak. Yang kedua, surat suara presiden dinyatakan sah apabila tanda coblos lebih dari 1 kali pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Jadi jika pemilih mencoblos lebih dari 1 kali namun tetap berada dalam kolom pasangan calon, maka surat suara dinyatakan sah selama mencoblos menggunakan alat coblos yang disediakan oleh KPU dan surat suara tidak rusak. Maka surat suara dinyatakan sah. Kemudian yang ketiga, surat suara presiden dinyatakan sah apabila tanda coblos tepat pada garis satu kolom pasangan calon yang nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Jadi selama pemilih mencoblos pada garis satu pasangan calon, maka surat suara dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya, surat suara presiden dan wakil presiden dinyatakan sah. Ini dalam hal terdapat tanda coblos pada satu kolom pasangan calon yang tembus secara garis lurus, sehingga terdapat 2 atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Ini biasanya terjadi ketika surat suara tidak dibuka secara sepenuhnya, artinya terlipat, maka akan tercoblos 2 bagian. Jika yang tercoblos 1 dalam kotak pasangan calon, satunya di luar kotak pasangan calon namun tidak mengenai pasangan calon lain, maka surat suara tersebut dinyatakan sah. Namun sebaliknya, jika 2 coblosan ini mengenai pasangan calon lain, artinya terdapat 2 pasangan calon yang tercoblos, maka surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Kemudian untuk surat suara DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dinyatakan sah apabila tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik dinyatakan sah untuk partai politik. Jadi mencoblos pada gambar atau nama atau nomor untuk partai politik, maka suaranya sah untuk partai politik. Kemudian yang selanjutnya untuk DPRD, DPR RI, kabupaten kota juga,
Ini surat suara dinyatakan sah apabila tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan. Ini sudah jelas, teman-teman. Yang selanjutnya, surat suara dinyatakan sah apabila tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik atau nama partai politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dari partai politik yang bersangkutan dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan. Ini apabila pemilih mencoblos partainya, gambar partainya, dan juga mencoblos nama calon, maka surat suara dinyatakan sah dan suaranya adalah untuk calon yang bersangkutan. Yang selanjutnya, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik atau nama partai politik, serta tanda coblos lebih dari satu calon pada kolom yang memuat nama nomor urut calon atau nama calon dari partai politik yang sama dinyatakan sah untuk partai politik. Artinya, misalnya ada pemilih yang mencoblos lebih dari 2 calon anggota dewan, nomor 6 dicoblos, nomor 8 dicoblos, maka suaranya sah untuk partai politik dan bukan untuk dewan yang bersangkutan. Yang selanjutnya, surat suara dinyatakan sah apabila tanda coblos lebih dari satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dari partai politik yang sama dinyatakan sah untuk partai politik. Nah, ini sama seperti tadi. Jika pemilih mencoblos lebih dari satu calon anggota dewan, maka suaranya sah untuk partai politik. Selanjutnya, surat suara dinyatakan sah apabila tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik atau nama partai politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dari partai politik yang sama dinyatakan sah untuk partai politik. Yang selanjutnya, tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon atau nama calon terakhir yang masih dalam satu kotak partai dinyatakan sah untuk partai politik. Jadi seandainya pemilih mencoblos di bawah nama calon tapi masih dalam satu kotak partai, maka suaranya sah untuk partai politik. Yang selanjutnya, tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik atau nama partai politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dari partai politik yang sama dinyatakan sah untuk partai politik. Ini sudah jelas, teman-teman. Kemudian tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat satu nomor urut calon atau nama calon dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan. Jadi pemilih mencoblos pada garis tepat lurus, tegak lurus dengan salah satu calon anggota dewan atau nama calon, maka suaranya sah untuk dewan yang bersangkutan. Beda halnya jika pemilih mencoblos pada dua garis, mencoblos dua kali pada garis yang sejajar dengan dua anggota dewan, maka suaranya tidak sah untuk anggota dewan tapi sah untuk partai politik. Selanjutnya, tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon atau nama calon dengan nomor urut calon atau nama calon lain dari partai politik yang sama sehingga tidak terdapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada satu nomor urut dan nama calon dinyatakan sah untuk partai politik. Seandainya pemilih mencoblos pada garis pemisah antara satu calon dengan calon lain, pas tepat di tengah-tengahnya, tidak mengarah pada salah satu calon, maka suaranya untuk partai politik. Tapi jika mengarah pada salah satu calon, maka suaranya untuk calon yang bersangkutan. Selanjutnya, tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon,
atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dinyatakan sah untuk partai politik. Jika pemilih mencoblos pada calon anggota dewan yang sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat, maka suaranya sah untuk partai politik. Kemudian tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik atau nama partai politik, serta tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dinyatakan sah untuk partai politik. Tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat, serta tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dari partai politik yang dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat. Jadi seandainya ada pemilih mencoblos dua nama calon, yang satunya sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat, yang satunya masih memenuhi syarat, maka suaranya sah untuk calon yang masih memenuhi syarat. Dalam hal Ketua KPPS menemukan surat suara DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota yang dicoblos pada nomor urut calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, tapi nama calon tersebut tidak dicantumkan dalam surat suara, pada surat suara tersebut dinyatakan sah untuk partai politik. Tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan. Dia ada pemilih mencoblos pada satu nomor calon atau namanya, ya. Ini maka suaranya sah untuk calon yang bersangkutan. Kemudian tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon, serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, maka dinyatakan sah untuk satu calon yang memenuhi syarat. Nah, satu di nama calon, satunya di bawah tapi masih dalam satu kotak partai, maka suaranya sah untuk calon yang bersangkutan selagi masih memenuhi syarat. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, nama partai politik atau gambar partai politik yang tidak mempunyai daftar calon dinyatakan sah untuk partai politik. Ini sudah jelas. Kemudian surat suara DPD dinyatakan sah apabila tanda coblos pada satu calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD dinyatakan sah untuk calon anggota yang bersangkutan. Tanda coblos tepat pada garis satu calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan. Tepat pada garis, maka dinyatakan sah. Tanda coblos lebih dari satu kali pada satu calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan. Jadi pemilih mencoblos lebih dari satu kali selama masih dalam satu kotak nama calon, maka dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan. Kemudian teman-teman, tanda coblos dinyatakan tidak sah pada surat suara. Yang pertama, surat suara presiden tidak sah jika pemilih mencoblos lebih dari 2 calon, maka surat suara dinyatakan tidak sah. Kemudian surat suara juga tidak dinyatakan tidak sah apabila pemilih memilih lebih dari 2 partai politik. Partai politik nomor 31, partai politik nomor 32, semuanya dicoblos lebih dari satu kali, maka dinyatakan tidak sah. Kemudian tidak sah juga surat suara dinyatakan tidak sah apabila pemilih mencoblos lebih dari satu calon di partai politik yang berbeda. Misalnya pemilih mencoblos nomor 4 di partai politik A,
kemudian pemilih mencoblos nomor 6 di partai politik B, maka surat suaranya dinyatakan tidak sah. Ini juga sama, pemilih mencoblos lebih dari satu kali pada partai politik yang berbeda, maka surat suara dinyatakan tidak sah juga. Ini surat suara tidak sah juga apabila ada tanda coblos tapi ada coret-coretan, ya, coret-coretan seperti ini, maka surat suara juga dinyatakan tidak sah. Atau surat suara dicoblos menggunakan alat selain alat coblos yang telah disediakan KPPS, maka tidak sah. Misalnya dicoblos menggunakan korek atau disobek, maka surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Kemudian surat-suara DPD dinyatakan tidak sah apabila pemilih mencoblos lebih dari 2 calon anggota DPD, maka surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah. Oke, terima kasih kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.